Syukur hari ini diberikan iman. Orang Sumatera Barat salah satu suku yang paling diincar untuk dimurtadkan. Ya, saya ulangi. Sumatera Barat salah satu suku Minang yang target yang akan dimurtadkan. Di Sumatera yang akan dimurtadkan yang sudah bergerak mereka Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Bahkan di Sumatera Selatan sudah ada SAF, Sekolah Alkitab Palembang. Jadi ada suku yang target mereka dimurtadkan: Aceh, Sumbar, Sumsel, Betawi, Sunda. Kenapa 5 suku ini? Karena hasil riset dari mereka, umat Islam yang paling fanatik dari sekian suku itu 5 suku ini: Aceh, Padang, Sumsel, Betawi, dan Sunda. Berhasilkah mereka? Di sini sudah ada di Jakarta Persatuan Kristen Sumatera Barat, dipimpin oleh pendeta asli Urangawa. Di Sumatera Selatan sudah banyak yang murtad. Di sana sudah selesai lebih kurang 20 tahun SAP, Sekolah Alkitab Palembang. Saya sudah turun ke sana. Tokoh masyarakat Sumatera Selatan pun banyak yang belum tahu ini. Saya sudah masuk ke sana. Yang ketiga, orang Sunda. Ribuan orang per tahun orang Sunda yang murtad. Kemudian Betawi sudah banyak yang menjadi, beberapa orang sudah kita data itu yang sudah menjadi pendeta. Bahkan di salah satu kantor Jakarta Pusat ada tokoh Betawi masuk Nasrani, Kristen. Dia sekarang bergerilya mengajak orang-orang Nasrani supaya seiman dengan dia. Itu ketua persaudaraan Persatuan Kristen Sumatera Barat. Jadi targetnya Urangawa. Di Betawi juga begitu. Persoalan hari ini, kenapa Islam agama yang hak? Innad dina, maaf. Iya, innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima Allah hanya Islam. Tapi kenapa sudah berislam di dalam ad-din yang benar, yang hak, yang sempurna, yang tinggi dan agung, yang diselamatkan dan surga insya Allah, orang keluar dari agama ini? Jawabnya sederhana. 1. Konsep tauhid lemah, akidah belum lurus, akhlak di bawah standar, Islamnya keturunan. Akhirnya ketika di brainwash, contoh sederhana begini, Pak. Kamu Islam ya, kata mereka, tokoh agama mereka. Betul, Pak, katanya. Kamu masuk surga enggak? Oh, insya Allah. Nah, ketahuan kalian tidak yakin. Kalau kami tidak, siapa yang percaya kepada Yesus Kristus yang dibangkitkan di antara orang mati, disalib di Bukit Golgota, pasti diselamatkan. Amin, haleluya. Betul, Pak. Karena ini hari Ahad, saya sesuaikan temanya ke hari Ahad itu. Kalau kita kan insya Allah, padahal pengertian insya Allah di sini bentuk keyakinan kepasrahan kita kepada Allah. Yang menentukan surga itu Allah. Yang kedua, kita pastikan, Pak, orang masuk surga, kita masuk surga bukan karena ibadah. Kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah. Makanya Al-Quran di surat 24, Qul athi'ullah wa athi'ur rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Kita dengan rahmat Allah kita hidup, dengan rahmat Allah kita dapat rezeki, dengan rahmat Allah kita diberikan ketenangan jiwa, dengan rahmat Allah kita diberikan uang, dengan rahmat Allah kita masuk surga. Buktinya apa, Pak? Mungkin ada ulama yang masuk neraka karena dia pintar, terkenal, cerdas, bisa jadi dia sombong, neraka. Ada yang pelacur masuk surga karena dia bertobat, tobatnya diterima, dia masuk surga. Nah, dari mana kita mulai itu? Kita mulai dari mana? Nah, apapun kata orang mengajak pindah agama, pastikan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama terima sisi Allah hanya Islam. Di luar ini kafir, neraka jahanam. Yang kedua, surat 5 ayat 72. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Kafirlah orang mengatakan Isa al-Masih putra Maryam adalah Allah. Berarti yang bertuhan kepada Isa al-Masih, kalau kita bilang Isa, mereka bilang apa? Yesus. Kalau kita bilang Ibrahim, mereka Abraham. Kita Daud, mereka David. Kita Yusuf, mereka Yosef. Kita Abdurrahman, mereka Doraemon. Macam-macam ya. Nah, ini yang harus kita benahi. Jadi mindset kita harus ada doktrin yang kuat, terus-menerus, bertahap dan bertingkat, bahwa innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, la ilaha illa ana, tidak ada ilah kecuali aku. Yang kita muliakan, yang kita tinggikan, yang kita agungkan adalah Allah. Jadi kalau kita sebagai direktur, saya sebagai direktur mimpin rapat,
Begitu jam 12 kurang 15 zuhur di Jakarta, jam 12 lewat 1 menit harus kita skor. Maaf, rapat kita skor sholat jamaah. Itulah implementatif iman. Apa itu iman? Diucapkan oleh mulut, dibenarkan oleh hati, dilakukan dengan perbuatan. Jadi ada keseragaman antara ucapan, hati, dan perbuatan. Ada orang bicara hidup sederhana, mobilnya 16, nggak nyambung, Pak. Hidup sederhana, jam Rolexnya 1,5 miliar. Hidup sederhana, makannya sekali makan 5 juta di Kelapa Gading. Padahal kita makan Kelapa Gading 5 juta, besok jam 5 subuh sudah keluar. Makan singkong 5.000, jam 5 subuh sudah keluar. Keluarnya sama kok. Betul ya? Kita punya jam Rolex 200 juta, jam 50.000. Orang nanya apa Pak di bandara? Maaf ya Pak, jam berapa? Bukan berapa jam Bapak. Betul kan? Nah ini harus kita evaluasi. Dan itu kita alihkan untuk mereka. Faktor akidah yang lemah, tauhid belum lurus, ekonomi fluktuatif, pendapatan di bawah standar, lingkungan tidak baik, pergaulan rusak. Coba Bapak lihat anak-anak sekarang. Bukan anak-anak, seperti kemarin ceramah kami yang bertiga itu. Maaf jangan tersinggung ibu-ibu ya. Ceramah masih baca-baca WA saya lihat kemarin itu. Saya yakin bukan buka Quran. Ibu-ibu kemarin yang di pulau itu. Padahal ketika kita menghadiri pernikahan boleh nggak buka HP? Malah dimatikan. Bawa bapak main golf, main tenis, baca HP enggak? Enggak. Kita berenang enggak bawa HP. Kemarin ke laut ibu bawa HP enggak itu? Main banana boat itu enggak kan? Ketika ceramah kok masih buka HP? Bagaimana Allah kita membela kita? Berapa kali sehari buka WA? Berapa kali sehari buka Quran? Jujurlah kita hari ini. Kapan bapak terakhir baca Quran? Kapan terakhir bapak menghafal Quran? Usia 60 tahun belum tentu hafalan Quran bertambah, tapi ekonomi kita lebih bagus, istri bertambah, anak bertambah. Kenapa kebaikan tidak bertambah? Dunia kita kejar padahal ditinggalkan, harta kita kumpulkan padahal dipisahkan, rumah kita banggakan padahal kita dikeluarkan. Kendaraan terakhir kita ambulan kok. Betul ya? Busana terakhir kita kain kapan kok. Tempat pertama setelah kematian liang lahat kok. Sepi, sempit, gelap, kelap, tidak ada teman, sendiri. Secinta-cinta anak bapak kepada bapak, maaf, kalau meninggal pasti dikubur. Nggak mungkin, biarkanlah bapak saya dimumi, nggak boleh. Atau, Pak mohon maaf ya Ustaz, ayah saya ini orang terkenal, nggak layak dong, masa pakaiannya dari kain kapan? Terus pakai jas wol, kemarin dari Melbourne sebelum meninggal, papa beli jas wol di sana berapa? 340 juta, nggak boleh. Kaos kaki bocor aja nggak boleh. Iya betul Bu. Kalau kita mengacu berpikir standar berpikir seperti itu, tidak akan pernah kita hura-hura. Kita akan selektif memakai uang kita. Logikanya apa? Sehebat-hebat aku ya Allah, aku akan dipisahkan dengan sana. Semewah-mewah rumahku ya Allah, tempat terakhirku kuburan kok. Semahal-mahal bajuku ya Allah, aku dibungkus dengan kain kapan kok. Sehebat-hebat mobil mewahku ya Allah, kendaraan terakhirku ambulan kok. Mohon maaf ya Pak, istri saya ini terkenal, bisa nggak naik Alphard ke kuburan? Nggak boleh Bu, harus naik ambulan. Kita ditertawai orang. Jenazah pakai apa? Ambulan. Pernah nggak ibu bawa orang kaya dibawa naik Mercy? Nggak pernah kan? Makanya mobil saya nggak Mercy. Saya pikir untuk apa beli itu? Yang kedua, uangnya dari mana? Dapat masalah lagi saya. Betul kan? Subhanallah. Kalau kita berpikir seringan itu, sesederhana itu, tidak mungkin kita sombong sekaya apapun, tidak akan minder semiskin apapun. Kaya dipisahkan, miskin ditutup dengan kematian. Untuk apa saya mengejar itu? Yang harus kita evaluasi hari ini. Titik-titik kematianku ya Allah semakin dekat. Usiaku betul bertambah, umurku berkurang. Fasilitas yang diberikan tidak bisa maksimal ku nikmati ya Allah. Makan aku sudah dikurangi. Di ruang AC, AC-nya sudah diturunkan. Busana yang banyak sudah dipilih. Apa yang harus kucari dan kucari hari ini? Mencari ridho-Mu. Ridhoi kami Allah, ampuni kami Allah. Makanya sifat yang terbaik kita lakukan usia sekarang Bu, banyak istighfarlah. Rasulullah itu dijamin masuk surga Pak, demi Allah. 2 hadis, sehari minimal 75 kali. Kadang saya malu baca hadis itu Bu, kadang 100 kali Rasulullah. Habis subuh itu kita istighfar, tengah 6 baru keluar dari masjid, setengah jam kita di masjid itu Pak. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Insya Allah air mata kita keluar Pak, istighfar itu. Apalagi kita merasa masa lalu kita mungkin sholat masih banyak tinggal ya Allah, puasa saya belum sempurna,
Dosa saya makin tua bukan makin berkurang ya Allah, makin bertambah. Salatku belum tumakninah ya Allah, takbir saya belum pas, Fatihah saya masih terkoreksi, bacaan saya masih jauh dari lurus, doaku belum sungguh-sungguh. Demi Allah Pak, hari ini kita merenung, kami nikmati Allah indahnya Sumatera Barat ciptaanmu, tapi tidak sebagus itu syukur kami kepadamu. Rezekimu kami minta ya Allah. Bapak lihat kalau kita berdoa, ya Allah limpahkan rezeki kepada kami, limpahkan kesehatan kepada kami, limpahkan keberkahan kepada kami. Terminologi bahasa limpahkan meminta sesuatu lebih dari cukup, tapi ketika dilimpahkan Allah rezeki, apakah sedekah kita sebagus itu? Kita rajin meminta, tapi belum tentu berbagi. Saya ulangi ya Bu, kita rajin meminta tapi belum tentu berbagi. Senang dengan nikmat belum tentu peduli. Coba kita cek tetangga kita, masih ada nggak yang bangun pagi mereka perut lapar? Masih ada nggak tetangga sebelah kita yang tidur dengan perut lapar? Ini dosa kita Pak besok di padang mahsyar. Mereka terpaksa harus tidur dengan perut kosong, sementara di rumah kita kulkas masih penuh menjelang malam. Sering saya katakan di YouTube ini, menjelang maghrib coba kita cek kulkas kita, keluarkan. Ada kemalaman lewat, siapa itu sol sepatu, panggil mereka. Ada yang tukang kasur jualan lewat kasur, biasanya orang awak kok. Kalau sol sepatu orang Garut, panggil kadia ayo naon tuh Pak, Bapak sabar tahun atau Pak tukang sol sepatu di dia 30 tahun, kenapa nggak mencalonkan jadi wali kota? 30 tahun Bu udah menguasai wilayah. Maaf ya Bu, di rumah kita mungkin ada anggur yang masih banyak, sisa apel pemberian orang mungkin 30 biji, sisakan 3, kasih anggur 10 butir. Boleh jadi 20 tahun terakhir si AA yang dari Garut sol sepatu di sekitar kita belum tentu pernah 20 tahun terakhir mencicipi anggur. Saya tanya Bunda, tinggal di mana Atua? Ngontrak Pak di pinggir kali sana. Sabar sebulan 700. Berapa orang di sana? 7 orang. Kamar 3x3 Pak, 7 orang berdempet-dempetan. Bandingkan dengan kamar kita ya Allah, tidur ya Allah kita pakai AC Pak. Karena dinginnya kita, lupa kita orang di luar kepanasan. Karena enaknya kita di rumah, kita lupa tetangga yang kesulitan. Makanya Islam itu sensitif, objektif, implementatif, komunikatif. Pedulilah sama tetangga, sama teman kita. Insya Allah ada perbaikan ke depan. Hari ini ya Allah, waktu berenang, saya kadang menangis seperti kemarin. Ya Allah, nikmat yang Kau berikan ya Allah. Kami bisa menikmati laut yang Kau berikan. Engkau hamparkan seluruh sini laut. Kami nikmati dengan berenang. Indahnya ikan-ikan yang kami lihat kemarin Pak. Begitu luar biasa, eksotisnya pemandangan yang kita saksikan. Betapa menyeramkan ketika perahu kami kemarin dibalikkan. Orang-orang di luar sana belum tentu merasakan itu Bu. Demi Allah, bisa bertahan makan aja sudah Allah beri. Harus ya teorinya. Kita harus lebih bersyukur dari mereka. Kalau grafiknya Pak, semakin tinggi nikmat, semakin tinggi syukur. Kalau mereka sholat 5 kali sehari semalam, kita harus imbangi dengan sholat rawatib. Kalau mereka baca Quran 1 halaman semalam, kita minimal 1 juz sehari semalam. Kalau mereka tidak pernah sedekah karena kemiskinan, tiap hari mereka objek sedekah kita. Sedekah tidak membuat kita miskin, sedekah membuat kita berkah. Pesan saya yang ketiga, waktu habis ya Bu, 20 menit sudah. Pesan saya yang ketiga, jangan pernah merasa kita beribadah cukup, tapi tetaplah merasa kurang. Tapi nikmat, merasalah cukup, jangan pernah merasa kurang. Saya ulang ya Bu, ini kesimpulan untuk direnungkan. Dalam ibadah dan ketaatan, jangan pernah kita merasa cukup, tapi selalulah merasa kurang. Tapi dalam nikmat, selalulah merasa cukup, agar kita tidak selalu kekurangan. Kesimpulan kedua, jangan bandingkan apa yang diberikan Allah kepada orang lain, tapi syukurilah apa yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Belum tentu apa yang diberikan Allah kepada orang lain cocok apa yang diberikan Allah kepada kita. Jujur saja Bu, saya masih bersyukur tinggal di komplek BTN Bekasi. Tahu apa yang saya ambil hikmah Bu? Rumah kami berdempet-dempetan. Tipe rumah saya itu 36 Bu, tipe 36. Ibu tahu nggak, rumah kami berdempetan. Dekat rumah saya Allah takdirkan ada rumah yatim. Begitu dibuka rumah yatim, saya bersyukur ya Allah, seandainya rezeki aku lebih mudah memberikan rezeki kepada mereka. Bayangkan kalau saya di Pondok Indah, lebih kolak, lebih bubur, kemana saya berbagi? Ada makanan sisa, kemana saya kasih? Sekitar rumah kita ada pensiun, ada nggak mampu. Jauh lebih nikmat Bu, berbagi daripada dibagi. Betul ya Mas? Jauh lebih nikmat kita berbagi daripada dibagi Pak. Sekali kita memberikan, Bapak tahu setiap pagi
Allah mengirim satu malaikat. Barang siapa hari ini kita bersedekah, dia berdoa, ya Allah mudahkan dan berkahi orang ini. Tapi barang siapa hari ini kita pelit, tidak mau berbagi, ya Allah kurangi rezeki mereka. Subhanallah, setiap hari. Yang ketiga, sering saya angkat di YouTube, perhatikan orang, cintailah orang yang dekat kepada Allah. Siapa itu? Pengurus masjid, marbot masjid, gaji 1,5 juta yang dibersihkan masjid sebesar ini. Bikin setiap hari, setiap bulan itu apa? Parcel untuk mereka. Dalamnya ada rinso, ada beras, paling 150.000. Begitu kita antar dia rinso, misalnya si bapak, oh saya udah pensiun Pak Munjir, beras kasih 2 liter 20.000. Si bapak rinso sekilo 17.000. Bapak odol 3 dengan sikat gigi 15.000. Beliau kasih life boy 4 sekian. 1 bulan gajinya bisa disimpan. Kebutuhan beras, gula, teh, kopi, dimoli sudah dicukupi oleh kita sekitar masjid. Nama kita disebut ketika malam dia sholat tahajud, disebut dan diucapkan orang-orang soleh. Betapa bahagianya kita. Berkahi Allah, sahabatku, tetanggaku, bapak anu, bapak ini, ibu anu, ibu ini. Setiap bulan ya Allah dia menyumbang parcel kepadaku 150.000. Dengan itu aku bisa sholat kepadamu ya Allah. Diaminkan miliaran malaikat Pak jam 1 malam itu. Hidup kita berkah. Selalu saya angkat ini, sedekahlah sahabatku, bersedekahlah. Sedekah itu membawa keberkahan, sedekah itu menahan azab dan musibah, sedekah itu membuat kita bahagia dan gembira, sedekah itu melapangkan di dalam kubur, sedekah itu terpelihara kita besok di padang mahsyar. Yang kedua Pak, banyaklah istighfar. Iman kita sama kok, bahkan Bapak mungkin lebih bagus dari saya. Ibadah kita lebih sama kok Pak, mungkin Bapak lebih bagus kok ibadahnya dari saya. Saya duduk di sini bukan berarti saya lebih baik dari Bapak, demi Allah belum tentu. Kembalilah kepada Allah sahabat. Dalam Al-Quran itu, hai hamba-hambaku kembalilah kepadaku. Apa artinya? Berarti kita sedang jauh, sedang pergi, sedang berbuat dosa. Kembalilah kepadaku kata Allah, karena cintanya Allah kepada kita. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobatlah kamu kata Allah, jangan sampai malaikat maut sudah diutus, ketika ruh kita sudah ditenggorokan, demi Allah Pak, tidak ada kesempatan bertobat, tidak ada manfaat anak istri kita, keluarga kita, yang ada hanya satu, amanu wa amilus salih. Di luar itu tenggelam dalam kekufuran dan kegelapan kubur. Walau alam bisawab. Semoga jemaah saya hari ini ya Pak, bawa Bapak rombongan saya, kita biasa satu barisan di padang mahsyar. Jika Bapak tidak temukan saya besok padang mahsyar, tanyakan kepada Allah. Dulu pernah guruku Pak Munzir, di mana dia ya Allah. Tapi saya juga insya Allah seandainya besok di padang mahsyar saya tidak temukan jamaah al-hujjah, rombongan kita yang begitu akrab, keluarga kita luar biasa, insya Allah akan saya tanyakan, ya Allah, di mana ibu ini? Dulu 10 tahun mengaji dengan aku ya Allah, aku jadi saksi dia ibu soleha. Saling bertanyalah kita besok di padang mahsyar agar kita satu barisan menuju surga Allah. Terima kasih sahabatku, terima kasih Bunda ya. Semoga perjalanan kita ini penuh makna dan syarat manfaat. Falam yasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim, kata Allah. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi ini? Bagaimana kehancuran orang sebelum kamu? Karena menantang oleh Allah, menantang kepada Allah dan Rasulnya. Lihat Firaun, kurang hebat kekuasaannya, Allah hancurkan. Lihat Korun, kurang banyak hartanya, Allah tenggelamkan. Lihat Yahudi, kurang cerdas mereka, tapi Allah laknat. Akibat apa? Menantang kebenaran yang dibawa oleh Rasul. Semoga Allah melihara kita dari akidah yang menyimpang, dari tauhid yang tidak benar menjadi benar.